Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan sesi kali ini. Kita di mata kuliah Network Security atau keamanan jaringan akan membahas tentang footprinting dan scanning. Ya, jadi nanti kita akan dipaparkan secara singkat apa itu footprinting dan scanning, ya, gimana tekniknya, penggunaan tool ya yang akan digunakan untuk kegiatan footprinting dan scanning. Nah, secara garis besar topik yang akan dipaparkan pada materi perkuliahan kali ini adalah tentang hacking step, ya, kemudian tentang pengenalan footprinting, pengumpulan informasi, tools footprinting, pengenalan tentang scanning, ya, pengenalan for scanning dan juga tool dari scanning. Ya. Untuk hacking step ada 4 step tahapan dari kegiatan hacking, ya. Jadi ketika seorang yang paham tentang suatu sistem jaringan, sistem komputer, ya, atau bisa dikatakan seorang hacker akan melakukan testing, atau pantes atau testing terhadap yang namanya suatu sistem, baik itu misalnya website, server, ya, baik itu misalnya server data maupun misalnya server internet. Nah, itu terdapat beberapa step atau tahapan, ya, untuk yang namanya melakukan pantes, ya. Nah, di sini yang pertama adalah footprinting. Nah, apa itu footprinting? Nah, footprinting ini adalah suatu kegiatan di mana seorang hacker, ya, atau seorang ahli di bidang keamanan jaringan dan komputer, ya, berusaha menggali informasi-informasi tentang target yang akan diserang, ya, atau yang akan dites sistem keamanannya. Nah, itu adalah footprinting. Nah, di sini toolnya biasanya menggunakan namanya Whois, ya. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Linux biasanya ada itu bawaan, ya, tinggal kita buka aja nanti melalui terminal. Atau bisa juga kalau di sistem operasi Windows kita juga bisa menggunakan software, ya, Whois, bisa kita download di internet. Kemudian NSLookup. Nah, NSLookup ini sudah default ada di sistem operasi Windows maupun Linux. Ya, tinggal kita buka nanti pada command prompt, ya. Pada command prompt nanti tinggal kita buka komennya. Misalnya di sini saya contohkan, ya, sedikit tentang NSLookup, ya. Nah, NSLookup ini tinggal kita ketik saja di terminal NSLookup, ya, bukan terminal, command prompt, ya, NSLookup. Kemudian nama domain yang akan kita lihat informasinya. Nah, di sini akan kita lihat apa yang akan ditampilkan. Nah, misalnya di sini kita coba misalnya nama domainnya adalah misalnya misalnya flightradar24.com misalnya, ya, flightradar24.com misalnya, ya. Nah, di sini akan menampilkan informasi yaitu IP address dari si domain flightradar24.com. Contoh lain misalnya NSLookup, misalnya kita coba Google misalnya, kan. Kita coba google.co.id, ya. Kita coba lihat informasinya, ya, kalau Google apa. Nah, ya, ini 51 adalah gateway yang saya pakai. Kemudian di sini akan menampilkan informasi dari address dari domain google.co.id, ya. Kalau .com kita lihat sama enggak, ya, address domainnya. Nah, ini kalau yang google.com yang globalnya, ya. Nah, kalau yang .co.id ini kan domain Indonesia, ya, Google yang Indonesia, addressnya masih menggunakan IP versi 4. Nah, kalau yang ini google.com, ya, yang lebih global lagi, addressnya menggunakan address IP versi 6. Nah, itu untuk NSLookup. Kemudian nanti ada search engine dan social networking site. Nah, search engine ini seperti Google, ya, dan lain sebagainya. Social network, ya, taulah, ya, media sosial, ya, seperti itu.
Kemudian step yang kedua, di sini ada namanya scanning dan enumeration. Nah, untuk scanning dan enumeration di sini bisa kita lihat ya. Jadi sasaran utama pada tahap ini adalah mencari IP address ya, kemudian port ya, kemudian service-service apa aja yang berjalan dari suatu server. Nah, biasanya ini nanti menggunakan toolnya Nmap seperti itu. Nah, kemudian nanti ada enumeration. Enumeration ini adalah usaha untuk mencari informasi tentang OS ya, atau operating system yang digunakan oleh si server. Ya, kemudian web servernya pakai apa kalau dia website gitu kan? Apakah misalnya web servernya menggunakan misalnya Apache-nya versi berapa? Kemudian kalau dia web bahasa pemrogramannya apa ya gitu. PHP-nya versi berapa, misalnya versi 5 kah, versi 7 atau lain sebagainya kan gitu. Nah, nanti bisa dilihat dari masing-masing versi tentu ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah, kalau misalnya dia menggunakan versi lama tentu banyak kelemahan yang sudah terungkap, yang sudah diketahui. Tinggal nanti dieksplorasi, maka tingkat kerentanannya akan menjadi lebih banyak seperti itu. Nah, setelah footprinting dilakukan, kemudian scanning dan enumeration. Nah, tahapan yang ketiga yaitu adalah hacking dan exploitation. Nah, ini sudah upaya untuk yang namanya mengeksploitasi dari sistem yang kita miliki atau sistem target kita. Nah, di sini tinggal bisa menggunakan teknik namanya buffer overflow ya, atau memberi nilai beban kerja pada suatu program melebihi dari kapasitasnya. Misalnya program dapat mengeksekusi perintah dengan besaran misalnya 10 kilobyte. Nah, kita overload di situ, misalnya menjadi 200 dan lain sebagainya, sehingga ini terjadi bug dan lain sebagainya. Kemudian ada spoofing. Ya, spoofing ini lebih membuat yang namanya domain palsu atau alamat palsu. Jadi sebelum user ya sampai ke tujuan atau user sampai ke server, nanti di tengah-tengah ada yang mengambil data kita terlebih dahulu. Atau misalnya sederhananya kita dikasih alamat palsu seolah-olah alamat tersebut asli, sehingga sebelum kita sampai ke alamat aslinya, data yang kita inputkan tadi akan terekam, misalnya login. Jadi misalnya login ke facebook.com, tapi packnya itu bukan pack asli facebook.com, hanya menyerupai. Itulah pack palsu ya. Jadi sebelum didirect ke pack aslinya, kita menyimpulkan data user dan password kita, maka secara otomatis akan tersimpan ke si penyerang gitu. Kemudian ada password cracking ya, berusaha untuk mengcrack, menebak dan lain sebagainya dari yang namanya password. Kemudian ada privilege escalation. Nah, ketika melakukan hacking dan eksploitasi ya, sudah berhasil masuk, nanti ada namanya privilege escalation. Nah, fungsinya apa? Tujuannya apa gitu. Nah, privilege ini adalah usaha untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya di user pengguna itu ada tingkatannya. Ada user, sederhananya ada user, ada administrator gitu. Ada user biasa, ada user root gitu kan, atau administrator. Nah, ketika misalnya seorang berhasil masuk dalam sistem, dia menggunakan akun atau misalnya tingkat permissionnya masih user biasa. Tentu banyak di dalam server atau sistem itu terdiri dari banyak directory dan file. Tidak semua file itu bisa diakses, tidak semua directory itu bisa diakses dengan yang namanya user biasa. Beberapa harus menggunakan yang namanya user administrator atau user root. Nah, disinilah fungsi privilege escalation, berusaha untuk mencapai tingkat permission atau user yang paling tinggi, sehingga efeknya apa? Apabila seorang sudah berhasil masuk ke dalam sistem, mendapatkan password administrator, maka dianya akan mampu menguasai sistem yang kita miliki. Itu hacking step yang terakhir ya, atau hacking step yang keempat, itu ada Trojan atau backdoor. Nah, Trojan atau backdoor ini merupakan suatu malware ya, atau malicious code, malicious-ware ya, berupa program jahat ya. Nah, jadi Trojan itu biasanya kan menempel ke dalam suatu aplikasi dan lain sebagainya. Ini ada backdoor atau pintu belakang. Nah, backdoor ini adalah suatu program ya yang ditinggalkan dalam sistem kita. Fungsinya apa? Bisa sebagai sistem remote, sehingga si penyerang tadi bisa meremote sistem kita. Ya, untuk backdoor yang paling keren ini ada satu ya, namanya programnya untuk membuatnya namanya adalah MSF
Phenom, MSF Phenom. Kalau kalian menggunakan namanya sistem operasi Kali Linux, ya ada satu program, ya satu program di Kali Linux itu namanya Metasploit, ya Metasploit, ya program Metasploit itu untuk bisa mengeksplorasi atau untuk tool sebagai tool hacking. Nah, salah satu menunya turunan dari Metasploit itu, ya ada namanya MSF Phenom. MSF ini adalah Metasploit. Jadi Metasploit Phenom. Nah, fungsi Metasploit Phenom ini adalah untuk apa? Membuat yang namanya backdoor, ya, tapi dalam bentuk APK, ya. APK adalah aplikasi yang bisa dijalankan di smartphone atau sistem operasi Android. Nah, nanti kita syaratnya adalah kita mencari yang namanya APK yang sudah ada. Misalnya kita cari APK yang ada di Play Store, misalnya game, ya, atau misalnya aplikasi, misalnya aplikasi TikTok, nah gitu kan. Nah, aplikasi TikTok kita injek atau kita kasih kode atau script, ya, dari si MSF Phenom ini. Nah, fungsinya apa? Ketika nanti aplikasi TikToknya sudah kita injek, kita kasih misalnya ke teman kita atau misalnya ke orang lain, nah nanti si handphonenya bisa kita remote, data-datanya bisa terkirim ke server kita. Nah, servernya ini apa? Servernya ini adalah sistem operasi Kali Linux. Syaratnya apa supaya bisa seperti itu? Adalah sistem operasi Kali Linux kita kasih yang namanya IP public, kita publish atau kita hosting, ya, sehingga menjadi online. Syaratnya seperti itu sih. Kalau lokal sih gampang aja, kita bisa menggunakan yang namanya simulasi pakai misalnya simulasi Android kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya untuk realnya, ya kita harus bangun dulu servernya secara online sebagai penampung datanya. Nah, itu kalau backdoor yang bisa ke Android. Makanya kalau kita misalnya ingin menggunakan aplikasi, downloadlah di Play Store, karena kalau Play Store itu udah terjamin kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita download APK itu dari situs-situs lain itu, ya kita harus patut waspada. Bisa jadi salah satu APK-nya sudah diinjek dengan MSF Phenom, ya. Nah, jadi bisa aja nanti WA kita, media sosial kita, data-data kita secara otomatis akan terkirim ke si pemilik aplikasi atau yang menginjek aplikasi tadi, ya. Nah, jadi kamera pun bisa aja tanpa sadar kita dipoto, ya, dalam posisi tertentu tanpa kita sadar kameranya tidak nampak hidup tapi misalnya berjalan di background, tapi bisa mengirim gambar ke si pemilik atau si penyadap tadi kan gitu. Nah, itulah backdoor. Nah, kalau di sistem seperti website ya bisa juga backdoor, ya, fungsinya itu tadi, ya, untuk mereboot, ya, sebagai pintu masuk juga untuk kemudian hari untuk si penyerang tadi masuk ke dalam sistem kita. Kemudian nanti yang agak kalah penting dari step ini adalah lakukan yang namanya clearing logout, ya. Jadi membersihkan jejak, ya, jejak yang ditinggalkan di server seperti IP address kita atau MAC address kita, ya. Kemudian kapan kita masuk ke dalam sistemnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah tahapan atau hacking step yang biasa dilakukan oleh seorang hacker, ya, dalam melaksanakan kegiatan hacking. Nah, di sini yang pertama printing yang dapat informasi awal, kemudian ada scanning, mencari service, titik lemah dan lain sebagainya, enumeration mengetahui informasi dari OS, server dan lain sebagainya, hacking atau eksploitasi mencoba menguasai masuk dalam sistem gitu. Kemudian ada menempatkan trojan atau backdoor dalam sistem, yang membersihkan jejak dan lain sebagainya. Itulah hacking step. Nah, secara umumnya hacking step itu ada nanti namanya recognition. Ini adalah termasuk di dalamnya adalah printing, ada scanning, ya, gaining akses, mendapatkan akses, usaha untuk mendapatkan akses, maintaining akses, ya, mempertahankan akses, ya. Jadi sudah masuk pasti kalau tahun misalkan pasti kita akan diusahakan untuk keluar, itu bagaimana mempertahankan akses kita. Ya, salah satunya nanti bisa menempatkan backdoor dan lain sebagainya untuk kembali nanti mendapatkan akses yang berikutnya kan gitu. Dan ada clearing track, ya, membersihkan track ataupun log yang kita tinggalkan. Nah, itu dari yang namanya footprinting dan scanning. Nah, nanti untuk selanjutnya di modul ini bisa kalian baca-baca, nanti kan udah di-share juga di
media daring ya. Jadi nanti sebagian nanti bisa kalian baca-baca kembali. Nah, di sini kita akan coba sedikit mempraktekkan ya tentang printing dan scanning. Nah, untuk printing ya kita bisa menggunakan media Google ya. Jadi Google-nya kita bisa menggunakan yang namanya Google Doc ya. Jadi suatu script yang bisa kita inputkan menggunakan search engine Google ya. Untuk informasi lebih jauhnya bisa kita masuk ke exploit DB ya, exploitdb.com. Nah, ini nanti ada beberapa script yang bisa kita gunakan. Nah, ibaratnya seperti ini sih, kita gunakan search engine menggunakan Google Doc. Ini seperti kalau kita misalnya menggunakan komputer, kita memiliki Windows Explorer ya, Windows Explorer, kita ingin mencari file. Jadi kita mencari file itu sesuai dengan ekstensinya aja misalnya ekstensinya kita cari filenya PDF aja kan gitu kan. Kemudian kita cari filenya itu misalnya doc aja, nah seperti itu ya. Tapi kalau di sini yang tujuannya adalah untuk mencari website tertentu atau URL tertentu yang ada indikasi kelemahan. Jadi nanti komanya bisa gunakan site misalnya ya, site kedua college ya, maka akan secara otomatis nanti akan menampilkan website yang dianya sebagai college ya, ada mengandung kata college ya. Kita misalnya site site ya .co.id misalnya. Jadi akan menampilkan yang namanya dari .co.id ya, seperti ini ya. Nah, jadi nanti selain site ya, kita juga bisa menggunakan yang namanya in URL ya, in URL ya. Agak lambat komputernya. In URL ya, misalnya in URL kedua admin login.php. Nah, jadi akan men-start ya segala bentuk website yang dianya menampilkan URL-nya ada admin login.php. Nah, ini seperti ini kan, alitimekaro.com login. Ini kalau kita buka misalnya nanti ya ditampilkan adalah admin login.php, menampilkan form login untuk si admin. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cek di sini dulu exploitdb. Nah, ini di bagian GHDB ya. Ini bisa kita lihat di bagian GHDB, nanti bisa kita lihat beberapa script yang bisa digunakan. Nah, seperti ini. Ini adalah login untuk admin login. Nah, jadi nanti menampilkan URL yang ada kata login.php, kemudian labelnya adalah label admin, seperti itu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan Google Doc. Nah, kalau kita telusuri lagi, kita cari-cari lagi scriptnya, atau kita gunakan script tertentu, ya bisa aja kita langsung mendapatkan suatu website yang memiliki kelemahan tertentu, informasinya bisa seperti itu. Oh, website ini kelemahannya langsung muncul di situ, ternyata lemah di bidang SQL-nya, jadi bisa terindikasi bisa diserang dengan SQL injeksi dan lain sebagainya. Nah, itulah proses tahapan mencari informasi ya. Nah, ini URL, ada site gitu kan. Kemudian ada lagi nanti index misalnya kan ya, jadi index untuk mencari web yang menampilkan file indeksnya ya, index of misalnya apa, misalnya kan misalnya index of password misalnya kan, seperti ini ya, menampilkan indeks itu bisa seperti menampilkan folder-folder atau directory ya, seperti ini kan. Nah, ini beberapa web gitu kan yang akan menampilkan tentang hal tersebut. Misalnya ini kan indeks password, kita coba klik, kita lihat apa yang bisa kita ambil atau kita view atau kita lihat ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah tampil yang untuk exploitdb nya. Nah, ini ada beberapa sintak atau komen yang bisa kita gunakan untuk melakukan Google Doc kan gitu. Nah, ini ya, ini tinggal kita copy, kita pastekan ke Google, maka akan secara otomatis mencari informasi berdasarkan komen yang ada ya. Nah,
Ini seperti in title ya. Jadi selain site ada in URL, ada index, ada juga in title ya. In title, index of, in text ya, ada in text juga, kredensial ya. Ini untuk mencari sertifikat ataupun keamanan sini nih kan, file keamanan pada website seperti ini kan. Ini in title forward by pro chat rooms kan gitu kan. In title, index of web server XML ya. Mencari web servernya yang ada kata web server XML pada suatu judul atau URL pada suatu website gitu ya. Nah ini kan password sampai password ya, berarti ini harus menjadi suatu celah juga keamanan bagi suatu website. Nah seperti itu. Nah itu untuk informasi, mencari informasi ya, informasi dari target yang akan kita serang. Nah selanjutnya nanti ada namanya scanning ya. Scanning di sini kita bisa menggunakan yang namanya Nmap ya. Nmap online ya, kita gunakan yang versi web, namanya adalah Nmap online ya. Bisa juga kita gunakan Nmap itu yang berbasis komen ya. Kalau yang pengguna Linux seperti Ubuntu ataupun misalnya Kali Linux, tinggal ketikkan aja di terminalnya ya gitu. Setelah diinstal tinggal diketik aja di terminal nanti kan. Nah, jadi tinggal seperti ini kan, ini contohnya lah command prompt kalau di Linux terminal. Nanti ada nmap, komennya apa misalnya, apa yang mau kita scan, OS-nya ya, OS, atau misalnya kemudian bisa juga kita scanning untuk port ya, dan lain sebagainya ya. Nah jadi seperti itu. Nah di sini kita gunakannya adalah Nmap yang online ya, Nmap yang online. Jadi nanti misalnya ini saya ambil salah satu website ya, satu website misalnya covotrem.eu. Nah ini kemudian dia ada target, kemudian ada tipe scan-nya itu apa. Nanti bisa kita pilih di sini sih tipe scan-nya, ping scan, port scan ya, scan portnya ya, scan OS information-nya, dan traceroute ya, atau melihat traceroute-nya seperti apa. Kemudian juga bisa mendeteksi yang namanya OS gitu. Nah kita pakai scan yang paling awal terlebih dahulu. Ini tinggal scan aja ya, klik scan, nanti dia akan memproses sendiri ya, nanti akan menampilkan informasi-informasi yang kita perlukan ya. Nah ini adalah informasi yang didapat ya dari tadi, domainnya adalah covotrem ini ya. Ini adalah domain yang kita scan ya, .eu ya. Ini adalah domain yang kita target untuk scanning ya. Kemudian ini adalah hasil dari scanningnya. Nah apa yang bisa diperoleh di sini kan gitu. Nah yang pertama kita ketahui di sini adalah IP address si server ya, IP address si server ya dari domain covotrem.eu ya. Kemudian di sini bisa juga kita ambil informasi tentang port-port atau service yang berjalan di domain covotrem. Nah selanjutnya nanti bisa kita eksplorasi lagi ya dari si domain ini, celahnya apalagi gitu, yang bisa kita gunakan untuk yang namanya sampai ke tahap eksploitasi dari si sistem atau si website. Nah itu, jadi ini adalah proses scanning, mendapatkan informasi berupa alamat IP address, kemudian port-portnya atau service yang berjalan dari suatu sistem. Nah sedangkan ini adalah proses yang namanya sebut sebagai proses footprinting. Tapi ini footprinting yang sudah jauh sih informasi yang diperoleh gitu kan. Nah informasi sederhananya sih ya kita cari-cari dulu, misalnya seperti tadi set
.2.com, kita cari banyak informasi website nama website. Nah, nanti kita pilih salah satunya seperti itu. Nah, jadi kan sebelum kita incer targetnya atau misalnya kita tentukan target, kita cari dulu informasinya. Oh, target ini misalnya webnya web tentang ini, misalnya webnya ini berisi informasi ini tampilkan apa aja, menarik nggak webnya ya. Kemudian tingkat traffic webnya itu seperti apa. Kalau misalnya kita serang, bisa nggak menaikkan yang namanya oh, website ini diserang, siapa yang nyerang, kita tinggalkan. Misalnya kita ganti halaman depan webnya dengan misalnya kelompok kita misalnya, atau misalnya kelompok hacking tertentu ya, kelompok hacker misalnya, supaya kelompoknya terkenal gitu kan. Karena kan ada salah satu motif dari suatu serangan dalam satu sistem adalah untuk mencari popularitas atau menaikkan nama kelompoknya, supaya nanti dilihat sama kelompok yang lain, kelompok ini bagus, kelompok ini ada recordnya yang bagus ya, mampu menghack web-web tertentu, mengganti tampilan atau default web ini seperti itu. Nah, seperti ada juga karena tujuannya misalnya untuk keuntungan pribadi. Tapi yang paling bagus adalah kita analisa kelemahan suatu website ya, kita cari kelemahannya ya, kemudian kita kasih ke administratornya kan gitu kan. Bisa aja kalau misalnya kelemahannya itu adalah kelemahan yang sangat riskan, bisa aja kita bisa mendapatkan imbalan, atau misalnya kita istilahnya sebagai bug hunting kan gitu kan. Bug hunting atau mencari bug-bug pada sistem-sistem yang sudah berjalan. Nah, itu dibayar itu. Atau misalnya kita memang sengaja dibayar sebagai pen tester kan gitu. Ya, penetrating tester ya, atau menguji mengaudit kelemahan dalam suatu sistem. Nah, itu yang bagus kan. Kayak yang jahatnya itu untuk pencurian, tujuan merusak dan lain sebagainya. Nah, jadi itu untuk materi kita tentang footprinting dan scanning ya, semoga bermanfaat ya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.